Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gue ya. Oke, kali ini mau menganalisis uh, BRIS, Bank Syariah Indonesia, yang harga hari ini itu Rp1.205 per tanggal 5 Juli. Oke, Bank BRIS ini diresmikan tanggal 1 Februari 2021, artinya penggabungan Bank Syariah Mandiri (BNI) dan BRI Syariah menjadi satu, jadi holding, menjadi Bank Syariah Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat fundamentalnya ya, laporan keuangannya. Nah, ini dari laporan 2015 sampai dengan 2020, tercatat aset itu kecil. Maksudnya dibandingkan dengan 2021 ya, kecil. Karena apa? Karena memang statusnya waktu itu masih belum digabungkan dengan bank syariah yang lainnya. Nah, ketika udah digabungkan, maka asetnya itu mencapai 265 triliun. Sangat besar, kemudian juga memang ciri khas saham sektor keuangan itu hutangnya juga besar, karena memang dana nasabah itu dianggap menjadi hutang. Oke, kemudian asetnya naik terus ya, memang secara kecil naik, ada peningkatan, namun memang yang signifikan itu di 2021 setelah adanya penggabungan. Itu naiknya sekitar 360%. Kemudian nilai bukunya juga relatif naik terus. Artinya ada kemungkinan jika nilai buku naik, eh, harga sahamnya juga akan naik gitu. Kemudian lanjut ke penjualan ya. Secara umum di 2021 itu setelah penggabungan itu naiknya berkali-kali lipat ya. Artinya di atas 100% semua. Bahkan laba per sahamnya itu di 74 ya. Artinya naik sekitar 1.120%. Itu ada. Ini juga sudah di awal penggabungan ini sangat heboh dan digadang-gadang menjadi bank syariah terbesar se-Asia Tenggara. Jadi itu penggabungan dari beberapa bank ini menjadikan saham BRIS ini primadona. Maka jika dilihat dari peningkatan harga sahamnya di 1 sampai 2 tahun terakhir ini, puncaknya itu di Januari 2021 itu pernah mencapai Rp3.670. Sampai sebelumnya sekarang itu turun koreksi. Artinya di tahun 2021 bulan Januari itu saham ini dihargai sangat tinggi di atas nilai wajarnya. Nah, sekarang perlahan turun, biasanya memang akan kembali lagi ke harga sesuai dengan fundamentalnya. Nah, berapa harga wajar sesuai dengan fundamental saham BRIS ini? Mari kita langsung hitung. Nah, gua sudah merangkum data-datanya di sini, ya. Sudah merangkum datanya di sini. Datanya gua ambil dari laporan keuangan kuartal 1, ya. Harga sekarang 1.210. Coba penutupan per tanggal 5 ini di 1.205. Revenue naik, net income naik, kemudian PE rasionya harapannya di bawah 10, namun ini di atas 10 ya, sebesar 15,2. Oke, nanti kita lihat. Menandakan sih harusnya jika PE rasio di atas 10 itu
agak cenderung lebih sedikit atau mahal ya, mungkin mahal. Jadi kalau under value atau murah itu di bawah 10. Kemudian dividen harapannya atau standar gue itu di atas 3%. Untuk BRIS membagikan 1,5%. EPS anualnya sebesar 73,63. Kita lihat EPS-nya di sini. EPS anual, jika kita lihat dan bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2021, naiknya itu signifikan. Seperti yang tadi dilihat di sini ya, laba per saham. Nah, ini laba per saham. Kenaikannya jelas sangat-sangat tinggi ya di 2021. Artinya ini setiap satu lembar saham menghasilkan laba 74,37. Iya, seperti itu. Jika tiap tahun, 2 tahun terakhir ini mengalami kenaikan, otomatis sudah diprediksi di tahun 2022 penutupan tahun akan naik juga, seperti itu. Apalagi saham bank itu relatif naik, tergantung tergantung dari kondisi market juga ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, laba per saham. Oke, langsung aja kita langsung lanjutkan lagi perhitungannya. Dividen masih di bawah 3%, is anual ya, 73. Berarti kalau misalkan di penutupan tahun 2022 itu naik, otomatis harga sahamnya juga akan naik. ROA, return on asset. Nah, seperti yang pernah gua sampaikan di awal, jadi ROA untuk perbankan itu akan kecil, kecuali dengan sektor-sektor industri yang menggunakan aset untuk sebagai modal atau sebagai modal terus sebagai untuk peroperasionalan gitu ya. Kemudian yang akan tinggi itu ROE-nya, return on equity, karena sistem untuk saham yang finansial itu pakai yang ROE. Maka yang jadi patokan untuk saham bank atau finansial itu ROE-nya di atas 8% umumnya ya syaratnya. Oke, ini oke. Kemudian NPM 21,56%. Secara di atas 10% atau di atas 15%, bagus secara umum. Tapi kita coba lakukan metode cross komparatif dengan penyesuaian ROA dan ROE. Maka didapatkan batas bawahnya 8,82%, kemudian batas atasnya 9,67%. Artinya ini bagus, sangat bagus, sudah di atas rata-rata batas cross komparatif, metode cross komparatif. Lanjutkan, PBV. PBV-nya 1,92, di atas 1% PBV-nya. Kan kita lakukan penyesuaian dengan ROE, maka jika ROE 10% PBV 1, ROE 20% PBV 2. Dengan yang tercatat di sini, ROE-nya 12,60, maka kita sesuaikan PBV-nya harusnya 1,26. Kemudian book value-nya saat ini di 631,79 dan didapatkan harga wajar melalui metode ROE versus PBV yaitu Rp796,05. Maka dengan harga sekarang ya masih mahal jika dinilai dengan harga wajar ROE versus PBV. Kita lanjutkan harga wajar PE method ya. Saya di sini pakai perhitungan valuasi dari Stockbit ya. Kalian atau yang mau tinggal tulis aja di sini kodenya BRIS, kemudian EPS TTM-nya ini udah otomatis, udah connect. Kemudian custom growth.
Nah, kalau misalkan kita di sini pakai EPS-nya 3 tahun terakhir, itu 88%, kemudian PI standarnya itu kita pakai yang 3 tahun juga, maka akan didapatkan harganya powerful banget, harga wajarnya di 12.500. Maka kita lakukan penyesuaian. Di sini pilih no growth, eh, custom growth-nya bisa 0, kemudian karena kan ini baru juga ya, kenaikannya juga karena dipicu oleh penggabungan holding gitu kan. Di custom multiple-nya pakai min PI standar deviasi 1 tahun. Maka didapatkan yang harga wajar yang sangat-sangat konservatif, yaitu di 3.144 rupiah. Kemudian min VBP 3 tahun terakhir itu 2,35. Ini kalau melalui sektor industrinya ya, di perbankan, jika kita komparasikan, untuk PBV ya, PBV itu 1,52. Maka untuk BRIS ini kan 191 ya. Sorry. Untuk BRIS rata-rata 3 tahunnya 2,35. Nah, ini dipicu dengan kenaikan pada saat terjadinya penggabungan, maka tinggi banget. Nah, coba, tapi tidak apa-apa, karena ini masuknya rata-rata 3 tahun ya didapatkan 2,35. Maka harga wajarnya di 1.484. Kemudian kita langsung gabungkan, ya, langsung gabungkan dari ketiga perhitungan harga wajar, ROE, versi ROE versus PBV, kemudian metode VE ratio, kemudian harga wajar min PBV, didapatkan harga wajarnya untuk saham BRIS ini Rp1.808 dengan margin of safety di harga yang sekarang itu sebesar 50%. Gitu. Kemudian coba kita nilai, lakukan perhitungan harga wajar pakai satu metode lagi, yaitu harga wajar versi dividen. Nah, itu saya menghitungnya dividennya itu berapa dibagikan. Jika melihat di dividen yang dibagikan oleh BRIS terakhir kali itu dia di Rp18.41. Rp18.41. Maka jika dimasukkan ke rumus, yaitu dividen dikali 100 dibagi 3. 3 itu mencerminkan minimal dividen itu yang ditargetkan itu 3%, yaitu sebesar harga wajarnya itu di Rp600 gitu. Nah, sekarang akan dilakukan penyesuaian. Dividen BRIS itu sebesar 1,5%. Jika dibagikan 1,5%, dibagi 1,5%, artinya dengan dividennya dia sendiri, maka didapatkan harga wajar 1.227 gitu. Jika kita gabungkan, kita tambahkan harga wajarnya menjadi 4 metode dan didapatkan ya margin nilai wajarnya itu di 1.663. Kemudian jika kita tambahkan ya, di sini, oke, gimana? Range. Coba kita margin of safety-nya juga kita tambahkan. Oh, sorry. Berarti harusnya salah. Margin of safety-nya berapa nih?
Margin of safety-nya MOS di sini nah harga wajar dikurangi harga sekarang dibagi harga sekarang. Coba kita pakai persen. Jadi 1,8%. 1,8% ya. Artinya coba kita gabungkan ya rata-rata MOS-nya. Kemudian akan kita bagi 4. Jadi sangat konservatif didapatkan harga wajar BRIS itu kemungkinan bisa tembus di 1663 dengan MOS margin of safety rata-rata dari keempat metode itu sebesar 38%. Ini udah masuk syarat ya, minimal kalau bukan margin of safety-nya itu 20%-an atau 15%. Jadi ketika udah di atas 20%, untung ambil 15-20%, udah sisanya nggak usah terlalu maksain nunggu ke 1.600. Misal kita beli di harga sekarang 1.200, kemudian kita beli di harga kita jual di harga 1.580 misalkan. Nah, maka margin of safety-nya itu sebesar 32%. Sebesar 32% itu sudah cukup ya, dengan targetnya 1.600, margin of safety 38%. Tapi jika kita mau lebih konservatif lagi, artinya kita supaya cepat bisa jual, kita bisa jual di 1.580. Beli di 1.200, jual di 1.580, kita sudah dapatkan profit sebesar 32%. Itu ya intinya. Ini harga wajar BRIS. Beli saham yang kalian tahu, jual saham yang kalian tahu juga. Jangan karena pom-pom atau hanya karena sentimen-sentimen sesaat. Oke, teman-teman, kalau suka silakan like, subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi yang lebih baru, dan silakan kalau misalkan ada yang mau dihitungkan nilai wajar harga sahamnya, tulis di komentar, akan coba saya hitungkan nilai wajarnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Fundamental itu akan menyesuaikan, harga wajar akan menyesuaikan fundamentalnya. Artinya akan balik lagi ke fundamentalnya. Terima kasih, sampai jumpa.